Mulai dari membahas berkaitan dengan prestasi Fenteni yang membukukan laba bersih pada kuartal 1 2025 sebesar 5,23 miliar rupiah atau naik 62,4%. Kira-kira apa yang mendorong kinerja Fenteni bisa ngegas di awal tahun ini? Seperti yang kita lihat pada kuartal pertama ini, kita lihat tren positif terhadap pertumbuhan ekonomi khususnya di Indonesia, yang mana kami secara kinerja laporan keuangan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibanding perkembangan kinerja kami tahun lalu. Di mana kalau kita juga melihat secara laporan keuangan, kita melihat pertama dari revenue, pendapatan kami meningkat dari 39 ke 81 miliar, yang mana kami dapat achieve kurang lebih 105% growth kami di kuartal pertama ini. Kemudian bila kita melihat dari net income atau laba bersih yang kami telah raih saat ini, kami juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3,2 miliar di kuartal pertama ini kami mencetak 5,2 miliar, kami dapat meningkat 62%. Bila kita melihat dari kinerja laporan neraca, kita juga melihat piutang kami juga meningkat di saat ini di 927 miliar. Yang mana jika kita juga melihat lagi secara fundamental, kami punya EBITDA juga meningkat sebesar 29% dibanding tahun lalu. Itu yang menyebabkan secara fundamental kami baik dibandingkan tahun lalu. Kemudian bila kita melihat juga faktor makroekonomi, kita juga melihat adanya peluang yang kami bisa raih, di mana yang kembali tadi pertumbuhan ekonomi trennya positif, di mana kami juga memberikan produk kami secara di finansial digitalisasi, dan kami juga memiliki 2 buah produk kami yang berbasis sistem finalisasi digitalisasi, yang mana kami sebut dengan Fenteni Employee Super Apps. Dan yang kedua, kami juga menggarap untuk sektor UMKM padat karya, seperti itu. Oke, baik, luar biasa. Dari kontribusi kenaikan laba sekitar 62%, kemudian yang tadi sudah Pak Khalid jelaskan, kira-kira lini bisnis apa Pak yang paling berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ini? Kami secara Fenteni memiliki 2 core bisnis yang berjalan bergandengan. Yang pertama adalah yang tadi saya sebut adalah untuk pembiayaan padat karya UMKM. Dan yang kedua, kami juga ada yang super apps untuk karyawan, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang mana kinerja di tahun ini, di kuartal pertama ini, meningkat secara 50 banding 50 untuk tahun ini, cukup baik sesuai dengan harapan kami dan juga sesuai dengan harapan stakeholder. Oke, baik. Fenteni ini kan sendiri mengembangkan tadi seperti yang Anda sebutkan, Fenteni Employee Super App, yang di dalamnya juga ada beberapa fitur utama. Ada 4 fitur utama, financial, ada V-Health, ada V-Academy, ada V-Merchant, betul begitu. Betul. Ya Pak? Kira-kira di tengah ketidakpastian ekonomi, baik secara makroekonomi nasional dan juga secara global, kita tahu pada saat ini sedang terjadi perang dagang yang akhirnya memberikan multiplier effect terhadap seluruh industri, seluruh lini bisnis, baik secara global dan juga di Indonesia. Kira-kira strategi utama apa yang digunakan perusahaan untuk menjaga pertumbuhan yang sehat seperti yang terjadi di kuartal 1 2025? Seperti yang kita lihat, adanya situasi ekonomi global dan ada perang dagang, yang mana juga secara makroekonomi mempengaruhi kondisi ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi secara global. Untuk impact terhadap kami ada terjadi, tetapi tidak signifikan. Mengapa? Karena dengan terjadi setiap ada masalah selalu pasti ada solusi. Di sini tantangan kami adalah kami melihat potensi untuk
konsumen dan permintaan pasar tahun ini cukup stabil, di mana walaupun terjadi pergeseran kebutuhan dari jangka pendek ke jangka panjang seperti pendidikan, kesehatan, dan stabilitas keuangan, yang mana kami masih memiliki rasa positif dan optimis, di mana kami tetap memberikan permintaan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar ini. Oke, baik. Lalu tadi Anda menyebutkan sebenarnya problem dari perang dagang secara global, kemudian pelemahan daya beli masyarakat masih tidak terlalu terasa dalam bisnis atau dalam laba Fentanyl secara perusahaan. Tapi kira-kira tantangan terbesar apa yang pada saat ini perusahaan hadapi begitu dalam menjalankan bisnisnya? Seperti kita ketahui, waktu ada seminar di CNBC juga, Pak Misbakun sempat mengatakan ketidakpastian adalah ketidakpastian di dalam ekonomi saat ini. Tetapi untuk kami ketidakpastian ini adalah tantangan, dan setiap masalah pasti ada jalan keluar untuk Fentanyl. Memang secara kembali lagi efek dinamika global ini terjadi perang dagang, di mana juga tarif-tarif naik. Betul. Adanya nanti secara supply chain maupun suku bunga juga terkena imbasnya. Kami tetap melakukan pembiayaan kepada UMKM maupun lewat software fee super apps kami. Walaupun bunga naik, kami tetap melakukan kegiatan operasional yang tetap berjalan. Mengapa? Karena kami memiliki super lender, artinya kami dapat pendanaan dari luar negeri dengan bunga yang cukup kompetitif. Walaupun secara kurs US dollar terhadap Jepang ada perubahan, mungkin yen akan melemah dan efeknya juga ke kami ke dalam rupiah, tetapi kami juga masih dapat bertahan, walaupun margin yang kami peroleh mungkin akan turun sedikit. Tetapi kami tetap komitmen untuk membantu kesejahteraan karyawan melalui kami punya fasilitas super apps.